Oke, berjumpa lagi bersama kita di Bengkel Kampung. Bisa juga disebut Bengkel Abah Anom, guys. Buat hari ini kita bakalan pasang full tutorial pemasangan mesin di GN5 atau juga di Suprapit. Bisa di Supra Eklama, guys. Jadi buat langkah awalnya itu kita bakalan susun di bagian gigi rasionya dulu, guys. Karena untuk pemasangan gigi rasionya itu ini udah kita pasang, jadi kita lupa buat tutorial kan gitu kan. Tapi gak apa-apa lah, nanti di next di video terbaru kita bakalan upload untuk pemasangan gigi rasionya, guys. Untuk pemasangan gigi rasionya ini sendiri diusahakan awas jangan kebalik, guys, karena kalau misalkan kebalik itu dia gak bakalan masuk gitu kan. Untuk bagian ringnya itu di bagian primernya itu ada ring satu, dan di bagian sekundernya itu juga masih ada ring satu. Awas kalau misalkan kalian waktu pemasangan itu kalian lupa, jadi harus jeli waktu pemasangannya, atau misalkan kalau misalkan sebelum dipasang itu kita harus jeli banget gitu kan. Untuk pemasangan gigi rasionya ini diusahakan alon-alon aja, guys. Oke, guys, setelah pemasangan untuk bagian gigi rasionya, sebelum kita pasang untuk bagian stang sekernya itu kita cari dulu untuk bagian netralnya dulu, guys. Karena kalau misalkan kalian nggak ketemu buat netralnya itu, nanti bakalan pembongkaran yang kedua, guys. Kalau misalkan dirasa untuk bagian netralnya itu udah ketemu, langsung kita tinggal pemasangan stang piston, guys. Oke, sebelum kita pemasangan buat stang pistonnya itu kita bersihin dulu di bagian pinggirannya, guys. Karena ini kita bakalan pakai lem. Kalau misalkan kalian nggak pakai lem itu juga nggak apa-apa. Cuman ketakutnya itu pas waktu mesin beres dipasang ada bocor, itu harus dibongkar lagi, guys. Dan jangan lupa untuk pembersihannya itu buat kiri kanannya itu diusahakan harus benar-benar bersih, karena kalau misalkan ada kotoran itu dia gak bakalan nempel untuk bagian lemnya. Lanjut kita proses pemasangan untuk bagian gigi engkolnya dulu, guys. Nah, bisa dilihat untuk bagian netralnya itu udah ketemu. Untuk bagian as engkolnya itu juga masih bagus, jadi kita gak bakalan ganti ini, guys. Kita pakai yang lama. Untuk bagian stang pistonnya itu kita udah ganti, cuman untuk lahar backhandnya itu kita gak ganti, guys, karena ini juga masih bagus gitu kan. Nah, untuk pemasangan kruk asnya itu awas jangan sampai kebalik. Untuk bagian magnet itu di sebelah kiri, dan untuk bagian kampas gandanya itu sebelah kanan. Oke, lanjut kita proses pengelemannya, guys. Diusahakan buat pengelemannya itu tipis tapi merata gitu kan. Kalau misalkan nggak rata itu jelek lah, kelihatan kayak udah turun mesinnya, guys. Anjay. Oh, bongkar mesin. Oh, nanyakan gitu. Ente. Nah, oke, sesudah kita pengeleman. Habis. Pajak teh Pak. Oke, guys.
Oke guys, buat packingnya itu kita pakai baru guys. Jadi kalau misalkan buat packing tengah itu diusahakan itu harus baru, karena kalau misalkan bekas itu dia bakalan bocor gitu kan. Nah, sudah kita pasin, lanjut kita pengeleman di blok yang sebelahnya lagi. Karena kalau misalkan kita pakai lemnya sebelah, dia itu bakalan bocor guys. Jadi antisipasi sebelum hujan gitu kan, anjay. Untuk pengeleman yang satu sisinya lagi sama guys, diusahakan itu tipis merata gitu kan. Karena kalau misalkan nggak rata itu dia bakalan bocor juga. Nah, kurang lebih penampakan antara gigi rasio dan stang keruk asnya itu kurang lebih kayak gini. Jadi buat kalian yang baru buka mesin atau belah mesin di Supra itu kurang lebih penampakannya itu kayak gini. Jadi pas waktu kalian pembongkarannya itu kalian harus benar-benar jeli. Yang kedua, buat pemasangan juga kalian harus benar-benar jeli gitu kan. Takutnya ada satulah ring yang ketinggalan. Oke, setelah gitu lanjut proses pemasangan crankcase yang sebelahnya guys. Untuk pemasangan crankcase itu diusahakan jangan kita pukul. Kalau misalkan kalian pukul juga itu harus pakai palu karet lah, minimal pakai palu karet. Karena ini masuknya itu gampang, jadi kita gak bakalan pukul guys. Sebelum kita balik untuk bagian mesinnya, diusahakan buat kita pasang terlebih dahulu untuk bagian netralnya guys, yang ke speedometer gitu kan. Jadi sebelum kita balik itu kita harus pasang dulu di bagian ini guys, yang pakai kunci L4 kunci L5 guys. Kalau misalkan langsung kita balik, bagian gula-gulanya itu bakalan ke bawah gitu kan. Jadi kita pasang dulu lah, cuman nggak terlalu kencang. Nah, udah kita pasang di bagian baut L yang ini. Lanjut kita proses pemasangan untuk bagian baut rengkes ini guys. Jadi untuk bagian rengkes ini kurang lebih bautnya itu ada 9 kalau nggak salah. Dan untuk pengencangannya juga untuk di bagian ini kita harus pakai silang. Kalau misalkan satu yang sebelah kanan dan satu yang sebelah kiri dulu gitu. Misalkan kalau kalian mau ngencenginnya itu, jadi kalian harus pakai silang. Kalau misalkan diputer untuk pengencangannya itu dia bakalan ngangkat guys untuk blok ini gitu kan. Oke, buat kalian yang baru lihat video kita di channel ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe-nya guys, di share-share juga bisa lah. Karena kalau misalkan kalian itu nggak jadi gak ngedukung buat video kita itu, kita bakalan jadi apa-apa gitu kan. Jadi alangkah baiknya itu bisalah kalian bantu buat kemajuan channel kita di bengkel kampung, bisa juga di bengkel Abah Hanom gitu kan. Nah oke, sebelum kita pengencangannya itu diusahakan untuk semua bagian bautnya ini diusahakan rata dulu. Kalau misalkan udah dirasa rata, itu tinggal kita proses pengencangan. Untuk pengencangannya sendiri itu juga kalian jangan terlalu kencang-kencang banget, takutnya itu dia dol gitu kan. Karena pas waktu kita bongkar ini juga yang satunya itu udah diganjal pakai seng. Jadi alangkah baiknya itu sebelum pengencangannya itu semua harus rata dulu gitu kan. Sesudah rata itu tinggal kita kencengin. Cuman karena kita gak punya kunci gak punya kunci yang ada ukurannya gitu kan, jadi kita buat pengencangannya itu kita pakai piling aja lah.
Oke, buat kalian, jadi sambil nonton itu ngopi-ngopi dulu lah, sambil ngudu dulu gitu kan, anjay. Oke guys, setelah semuanya kita kencengin, setelah semua dikencengin itu langsung kita cek lagi untuk bagian netralnya guys. Kalau misalkan biasanya ada tuh, jadi mesin pas waktu sebelum dipasang rengkes yang satunya itu dia ada netral gitu kan. Pas waktu kita pasang itu netralnya itu agak keras. Jadi kalau misalkan udah naik semua untuk bagian mesinnya itu pas waktu oper giginya itu dia bakalan agak keras. Jadi diusahakan untuk sebelum pemasangan yang lainnya itu kita cek lagi di bagian netralnya ini atau bagian gigi primernya ini guys. Nah, karena untuk bagian gigi primernya ini udah enak pas waktu kita putar pakai tangan, dan untuk netralnya ini juga udah bagus gitu kan. Lanjut aja kita untuk proses pemasangan yang lainnya. Untuk proses pemasangan per engkol di sebelah bawah ini guys, diusahakan ini harus benar-benar pas gitu kan untuk bagian cantolannya. Dan jangan lupa di bagian ini tuh ada snap ring gitu kan. Untuk snap ringnya ini jangan lupa kalian pasang, karena kalau misalkan nggak dipasang itu dia bakalan loncat ke bagian luar. Oke, bisa dipahami. Nah, sesudah itu guys, jangan lupa kalian untuk pemasangan mimis atau bisa juga untuk bagian gigi bintang ini guys. Dan untuk pemasangan gigi bintang ini kurang lebih ada 7. Yang 4 itu panjang semua, yang 1 itu agak pendek, dan yang 2 itu kecil. Jadi kalian pasangnya itu yang panjang dulu semua atau yang lingkaran yang besar dulu gitu kan. Kalau misalkan kalian salah pemasangan, yang pendek dimasukkan ke yang panjang itu kalian bakalan bongkar lagi di mesin ini, karena untuk melepasnya itu bakalan susah gitu kan. Nah, dan untuk pemasangan gigi bintangnya ini juga kalian jangan miring guys, diusahakan buat lubang bautnya itu harus benar-benar sejajar gitu kan. Kalau misalkan kalian paksa dan si gigi bintang ininya miring, dia bakalan pecah gitu kan. Karena kita pernah ngalamin kayak gini guys dulu waktu pemasangan. Nah, lanjut kita proses pemasangan buat as persnelingnya guys. Untuk pemasangan as persnelingnya ini diusahakan itu benar-benar pas di bagian bawahnya. Kalau misalkan dirasa pas, nah langsung kita pakai kuncian yang ini guys. Untuk proses penguncian yang ini yang ada pernya ini diusahakan buat pemasangannya itu alon-alon aja lah, karena ini ada bagian per yang masuk ke bagian bawahnya. Untuk pemasangannya juga awas kalian lupa guys, karena bisa dilihat waktu kita pasang ini jadi kurang lebih penampakannya itu kayak gini. Oke guys, lanjut kita proses pemasangan buat ring yang di sebelah sini guys. Untuk pemasangan ring yang sebelah sini itu diusahakan buat yang tebal, cuman gak langsung mentok ke bawah, tapi ada bagian coakan di sebelah dalamnya. Lanjut kita proses pemasangan buat sepinya supaya dia itu gak muter atau gak loncat gitu kan, karena
Ini itu untuk pemasangan bagian rumah kopling, guys. Oke, sudah gitu kita pasang dulu untuk bagian bosnya yang tadi kita pasang. Jangan lupa untuk bagian pompa olinya ini juga kita ini udah bersihin tadi. Cuman karena ini kita gak pakai video gitu kan, jadi sorry lah. Nah, untuk bagian saringan olinya itu juga harus benar-benar bersih, karena kalau misalkan itu kotor itu takutnya itu jadi pas waktu kita naikinnya itu bagian pompa olinya itu gak benar-benar lancar gitu kan. Oke, sudah itu lanjut kita proses pemasangan untuk bagian mangkok ganda sama bagian rumah kopling gitu kan. Untuk bagian rumah ganda sama rumah kopling ini kurang lebih sama, misalkan kalau kalian mau ganti plat kopling di Supra kurang lebih kayak gini. Jadi ini dirangkai dulu di bawah. Sudah kita dirangkai di bawah itu, lanjut kita proses pemasangan di motornya. Cuman kalau misalkan kalian belum ngerti gitu kan untuk bagian ini tuh, bisa dilihat video-video gua yang di belakang ini guys, di belakang video ini gitu kan. Bisalah kalian cari cara pemasangan plat kopling di motor Supra lah. Oke, untuk pemasangannya ini emang bener agak susah gitu kan, jadi ya kalian harus santai. Diusahakan untuk pemasangannya ini bener-bener pas gitu kan. Untuk bagian mangkok gandanya ini jangan bisa naik turun karena itu bakalan ada bunyi kelotok-kelotok. Dan untuk mangkok gandanya ini karena pakunya itu udah agak habis gitu kan, tapi mangkok gandanya masih bagus lumayan lah. Jadi bukan kita ganti buat pakunya, tapi kita las di bagian pinggir dan kita las di bagian pinggirannya gitu guys. Oke, sebelum pemasangan yang lainnya kita usahakan buat baut 10 yang atau disebut mangkok buat gayoran olinya itu kita baut dulu lah atau kita pasang dulu. Nah, sesudah itu diusahakan untuk bagian mangkoknya itu dia bisa muter ke bagian belakang guys. Jadi harus lancar gitu kan pas waktu kita putar ke belakang. Cuman mangkoknya doang, kalau bagian kampasnya itu dia bakalan diem gitu kan. Lanjut pemasangan ring yang ada giginya guys. Sudah itu lanjut kita proses pemasangan ring yang satunya lagi atau yang ada kodenya gitu kan, untuk di bagian luarnya. Terus murnya juga kita pasang. Dan untuk bagian rumah kopling ini kita pakai ring dulu, lanjut kita pakai murnya. Bisa dilihat guys, buat mur yang duanya ini udah gimana ya, udah bekas dipukul gitu kan, karena emanglah ini motor tahun tua gitu kan. Jadi dulu itu sebelum mereka punya kunci impact itu mereka dipukul. Nah, untuk proses pengencangannya ini jadi diharuskan kita pakainya kunci bintang, karena kalau misalkan kita pukul itu emang bisa, cuman takutnya itu bagian kruk asnya itu bengkok gitu kan, karena ini baru dipasang stang baru. Kalau misalkan stangnya udah agak lama itu dia gak bakalan apa-apa. Cuman kalau misalkan stang baru kita pukul di bagian murnya ini, takutnya itu dia bengkok gitu kan, jadi gak center lagi. Jadi diharuskan itu kita pakai kunci bintang atau kunci mahkota.
Nah, untuk proses pemasangan murnya ini juga harus benar-benar kencang, karena kalau misalkan agak longgar dikit itu dia bakalan dol atau keluar gitu kan. Jadi diusahakan sekencang-kencangnya. Nah, oke guys, karena untuk pemasangan bloknya ini kalian juga bisa gitu kan, dan untuk pemasangan bagian stud di bagian persnelingnya itu juga kalian bisa, karena buat di video ini kita untuk pakinya itu kita kehabisan gitu kan. Oke lah, kita skip dulu karena kita kehabisan packing. Kalau misalkan kalian mau lihat, bisa dilihat di video di belakang video ini guys. Bisa lah dicari aja cara pemasangan atau ya yang tadi. Jadi cara pemasangan untuk plat kopling di Supra gitu kan. Jadi kurang lebih untuk penampakan yang udah kita pasang ini kurang lebih kayak gini. Nah, untuk pemasangan baut yang 3 ini juga diusahakan itu pakai baut yang agak kecil. Kalau misalkan kalian itu gak ada, bisa pakai baut aki juga lah. Baut aki itu sama, bisa dipasang di tutup ini guys. Jangan lupa sebelum kalian pasang itu di bagian bawahnya itu ada packing. Jadi kalian pasang untuk bagian packingnya juga gitu kan, jangan lupa. Nah guys, untuk pemasangan di bagian studnya itu atau pemasangan buat operannya itu kurang lebih kayak gini guys. Jadi diusahakan bisa naik turun, jadi pas di tengah-tengahnya guys. Kalau misalkan ini terlalu tinggi juga, untuk bagian pas waktu kita oper ke bagian depan itu dia bakalan keras atau gak nyangkut. Jadi diusahakan itu sebelum pemasangannya itu diusahakan harusnya benar-benar pas gitu kan. Oke, karena yang sebelahnya itu udah beres, lanjut kita proses yang sebelahnya lagi. Sebelum kita pasang bagian sulingannya itu, kita pasang dulu untuk bagian tensionernya ini guys. Untuk bagian tensionernya ini juga jangan lupa untuk bautnya itu baut 17. Cuman ada apa? Jadi si bautnya itu ada tonjolan di bagian belakangnya. Lanjut proses pemasangan buat sulingannya ini guys. Untuk pemasangan bagian sulingannya ini, jadi di bagian bawahnya itu ini ada per, dan per ini untuk pengencangan ke bagian rantai kamprat ini guys. Kalau misalkan ada kendala kalian untuk bagian rantai kampratnya itu masih bagus tapi kemeretrek gitu kan, jadi bisalah diganti untuk bagian per ini, diganti sama per master rem untuk meminimalisir bunyi kletek-kletek ini guys. Oke, jangan lupa kita pakai lem dulu di bagian bawahnya, karena takutnya kalau misalkan kita gak pakai lem ini dia bakalan bocor gitu kan. Nah, kurang lebih jadi kayak gini guys. Sebelum kita lanjut ke proses pemasangan bagian rantai kamprat atau rantai keteng itu, untuk bagian
sulingannya ini diusahakan jangan kayak gini guys, atau jangan hipu lah. Kalau misalkan ini agak hipu, nah bisa dilihat hipu guys, bahasa Indonesianya apa itu hipu ya, kayak lah. Nah, kita kasih oli dulu di bagian sebelah sini guys, lalu kita kompa-kompa dulu. Kalau misalkan ini masih juga belum keras, kita tambah lagi bagian olinya guys. Kalau misalkan ini udah keras, ya udah lanjut aja, kita tinggal pemasangan di bagian rantai kampratnya atau rantai ketengnya gitu kan. Nah, karena untuk bagian ini masih agak loyo gitu kan, jadi kita bakalan tambah pakai oli bekas aja lah, supaya ini jadi bakalan agak keras gitu kan. Nah, kurang lebih sekarang udah bisa kelihatan guys, jadi dia itu bener-bener keras gitu kan, cuman mentoknya itu segini nih. Nah, kalau misalkan dirasa udah keras itu, ya udah tinggal proses pemasangan rantai kampratnya sama bagian tutup ini guys. Dan jangan lupa untuk bagian roll ketengnya juga diganti yang baru lah. Kalau misalkan kalian gak mau ganti rantai keteng yang satu set, kalau misalkan dirasa buat rantai ketengnya itu masih bagus, bisa diganti buat roll ketengnya saja. Nah, oke, brother, jadi sesudah pemasangan buat sulingannya itu udah keras, pasang rantai ketengnya udah kita pasang, bagian roll ketengnya juga udah kita ganti. Sebelum pemasangan bagian tutupnya ini diusahakan kita pakai lem dulu untuk meminimalisir lah itulah kebocoran guys. Nah, jadi kurang lebih pas waktu kita pukul ke bagian dalam, untuk bagian tutup ini dia gak bocor gitu kan. Jadi kalau misalkan ada kebocoran itu juga paling yang bocornya itu bagian seal magnet ini guys. Buat pemasangan seal magnet ini gampang, tinggal kalian cukil ganti sama yang baru lalu kita pasang. Kalau misalkan kalian bocor di bagian seal magnet ini guys. Dan bisa dilihat buat penggantian seal magnet ini kurang lebih ada di video-video belakang yang udah kita upload yang kemarin-kemarin gitu kan. Jadi bisa kalian lihat. Nah, untuk bagian baut yang obeng ini juga kita pakai lem supaya gak ada kebocoran. Dan untuk pengencangannya juga guys, dia haruskan ini benar-benar kencang gitu kan. Jangan supaya kencang doang. Nah, lanjut guys buat pemasangannya. Kalau misalkan buat pemasangan bagian tutup ini udah beres, tinggal kita pasang di bagian gigi dinamo starter atau bisa juga disebut rantai bagian dinamo starter. Untuk bagian rantainya ini juga kita pakai yang bekas. Kalau misalkan kalian ketemu gitu kan ada motor Supra atau GN5, pas waktu di engkolnya itu bunyi
cekuk 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 gitu kan. Nah, bisalah kalian tinggal copot bagian rantai yang ini gitu kan, kita copot aja, nggak kita pasang. Udah kita copot, pasang kembali semua. Untuk bagian rantainya ini kita lepas aja, kita buang, dia gak bakalan ada bunyi cekuk-cekuk lagi guys. Karena untuk motor ini bagian starternya masih dipakai dan gak ada bunyi kayak yang tadi itu, jadi kita bakalan pasang. Next buat pemasangannya guys, sebelum pemasangan bagian magnet, diusahakan untuk bagian spi magnetnya itu bener-bener presisi guys, atau jangan jangan loncer gitu kan. Kalau misalkan bagian spi magnetnya itu ada stopper atau bisa kiri ke kanan, mendingan kalian gantilah. Karena kalau misalkan kalian tetap kalian pasang, takutnya bagian spi magnet yang ini itu kalau gak putus, untuk bagian magnetnya ini bisa juga ada pergeseran. Jadi pas waktu kalian nyalain motor lalu kalian pakai itu, karena ada pergeseran di antara bagian magnet sama bagian pulser itu, dia gak bakalan normal gitulah, intinya gitu. Oke, untuk pemasangannya juga ini diusahakan benar-benar pas, jangan sampai menceng gitu kan. Nah, oke guys, jadi mungkin buat video ini cukup dulu sampai di sini. Untuk pemasangan boringnya itu gak bakalan kita videoin dulu karena kita masih ada kerjaan yang lain gitu kan. Next buat pemasangan bagian blok sebelah kiri sama bagian boring yang depannya itu next di video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe dulu, di like-nya dulu supaya gak ketinggalan buat video-video terbaru dari kita guys. Oke, mungkin cukup sekian guys.